Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih sehat hari ini Pak? Selalu sehat, Mas, dan semangat, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, sehat dan semangat terus setiap hari. Hari ini kita masih mau bahas mengenai hakim di pengadilan pajak. Hakim di pengadilan pajak kemarin digugat, kemudian ternyata putusan selanya mereka pengadilan negeri tidak berwenang. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan bahas mengenai wajah ganda di balik jubah hakim pajak. Nah, bagaimana nih Ya, Pak ceritanya? ya, Mas. Nah, ini langsung saja untuk konten kali ini biar untuk sekalian ini, Mas, ya. Langsung saya share. Hmm. Nah, kelihatan, Mas, ya. Yes, Hakim hakim. pengadilan pajak, wajah ganda di balik jubah hakim pajak, Mas. Nah, ini nih, udah ketemu, Mas. Mengapa ini sangat licin sekali, Mas, hakim pengadilan pajak dan sangat berani mengacak-acak hukum dan keadilan, Mas. Hmm. Hmm. Ini barusan sidang tadi siang, Mas. Hmm. Tadi siang juga hakim pengadilan pajak ya terang-terangan tidak mau memeriksa legal standing dari tergugat, Mas, atau terbanding, Mas Awan. Oke. Nah, kedudukan hakim pengadilan pajak. Nah, ini, Mas. Posisi teknis judisial itu di bawah Mahkamah Agung. Ini pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas, ya. Ayat 1, pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hmm. Nah, terus ini yang ayat 2-nya, Mas. Ini pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan atau oleh Departemen Keuangan, Mas Awan. Nah, Hmm. posisi ini organisasi atau administrasi di bawah Kementerian Keuangan. Struktur organisasi, anggaran, kepegawaian, sarana prasarana hingga manajemen harian dikelola oleh Kementerian Keuangan. Hakim pengadilan pajak bukan hakim karir dari Mahkamah Agung seperti di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini, Mas, di sini, Mas, yang ada dua ini, Mas, ya. Hmm. Ada dua instansi, Mas. Dia berlindung di balik Mahkamah Agung dan ada di bawah Menteri Keuangan, Mas. Hmm. Nah, ini nanti perintah Mahkamah Konstitusi, Mas Awan, paling akhir 31 Desember 2026 sudah harus full pindah ke Mahkamah Agung, Mas. Cuma Oke. seharusnya itu maksimal, Mas. Seharusnya sekarang ini harusnya dicicil, Mas. Oke. Perubahan bertahap demi bertahap. Masalah fundamental, celah hukum dan kekosongan pertanggungjawaban. Kekosongan Hmm. saluran pengaduan. Jika rakyat mengadu ke Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali, ini misalnya kalau pajak kan peninjauan kembali, Mas, ya, atau Hmm. melalui mekanisme banding atau kasasi kalau peradilan lain, Hmm. akan ditolak karena Mahkamah Agung hanya memeriksa putusan dalam kerangka upaya hukum formil, tidak menilai etik atau maladministrasi hakim, Mas. Jadi misalkan Hmm. hakim ini, Mas, ya, yang Hmm. di konten sebelumnya yaitu Junedi Eko Widodo dan kawan-kawan, itu Hmm. kita gugat perbuatan melawan hukum karena menghilangkan alat bukti. Ini tidak bisa, Mas, diakomodir Hmm. oleh Mahkamah Agung apabila kita melakukan peninjauan kembali, Mas. Hmm. Tidak bisa, Mas Awan. Nanti kalau kita mengajukan PMH, nanti yang konten sebelumnya juga ini bukan kewenangan pengadilan negeri, Mas. Hmm. Terus jika kita lapor ke Komisi Yudisial, Mas, akan ditolak karena KY hanya berwenang mengawasi hakim di bawah MA. Sedangkan hakim pajak sebagai lembaga administratif fiskal tidak dianggap dalam pengawasan yudisial murni, Mas. Hmm. Oke. Jika ke PT UN akan ditolak juga, Mas, karena tidak ada keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum publik. Hmm. Hakim dianggap sebagai pejabat yudisial, bukan pejabat TUN, Mas. Jadi kalau Oke. digugat di sini, dia akan memakai baju ini, Mas. Kalau digugat misalkan digugat di MA, akan memakai baju, dia adalah pejabat TUN. Kalau kita Hmm. gugat ke PT UN, dia akan memakai baju, dia adalah hakim di bawah MA, gitu, Mas. Oke. Akibatnya ada ruang kosong, rakyat yang dirugikan tidak dapat memeriksa tindakan hakim pajak meskipun berpotensi melanggar hukum, misalnya menghilangkan alat bukti. Hmm. Kontradiksi dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan di tangan rakyat. Hmm. Prinsip kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Hmm. Dalam konteks hukum, semua pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif harus bisa diawasi oleh rakyat. Tidak ada kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Responsibility of power. Hmm. Hakim pajak kebal hukum. Ini menggunakan yang konten sebelumnya menggunakan SEMA 9 tahun 1976 menyatakan hakim tidak bisa digugat di perdata. Padahal SEMA ini lahir pada era Orde Baru dan hanya Hmm. mengatur hakim yang benar-benar yudikatif, tidak memuat hakim pajak sebagai pejabat hybrid, Mas. Ini Hmm. AI-nya ngomong pejabat hybrid, Mas. Jadi dia memiliki dua wajah tadi, Mas. Oke. Hakim pajak diatur Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai lembaga kuasi yudisial, memutus sengketa pajak yudisial, tapi juga mewakili fiskus, eksekutif fiskal. Saat hakim pajak melanggar hukum, menghilangkan alat bukti, atau bertindak di luar batas, SEMA ini tidak bisa dijadikan tameng absolut. Jika tetap digunakan, rakyat kehilangan hak kontrol yang artinya kedaulatan rakyat secara substantif dilanggar. Hmm. Bertentangan dengan hak asasi dan equality before the law. Pasal 28 UUD 1945. Ditolak Bitun, KY tidak berwenang, MA juga menolak, itu Mas. Hmm. Jadi gini Mas, cara ini Mas, Mas Awan ini sidang Mas mengajukan banyak alat bukti, dan terus dihilangkan Mas. Nah terus dihilangkan, orang hakimnya ini mau digugat, tidak bisa Mas. Gitu, Mas. Kita hanya opsinya disuruh PK Mas, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak yang kita dikalahkan tadi Mas Awan. Nah, Hmm. kita akan sangat susah membuktikannya Mas Awan. Kita kan akan menyerahkan alat bukti ya. Hmm. Masalahnya Mas, keterangan ahli tadi tidak dimuat utuh di putusan Mas Awan. Hmm. Hanya ada di lampiran. Daftar lampiran, bukan di lampiran, hanya ada di daftar lampiran. Hmm. Sementara Mas Awan, ini pengalaman saya pribadi Mas, kalau kita mengajukan PK itu ada bundel A, bundel B Mas. Itu Hmm. ada dokumen-dokumen kita semuanya itu masuk di situ Mas Awan. Hmm. Cuman kita tidak pernah boleh melihat itu Mas Awan. Gimana cara ngeceknya? Nah, kalau dari mereka sudah kita kirimkan utuh ke Mahkamah Agung, cuman kita kan nggak tahu Mas, benar-benar dikirim utuh atau dikorupsi juga Mas. Itulah ya ini keadilan di Indonesia ini memang sudah sangat waktunya Mas, udah di reformasi total atau di revolusi total lah Mas. Hmm. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak rakyat mendapat jaminan hukum dan perlakuan setara. Problem hakim pajak karena hybrid, saat melanggar hukum tidak dapat diperiksa, tidak di MA, tidak di PT UN, dan tidak di KY. Terjadi Hmm. pelanggaran prinsip equality before the law. Karena rakyat tidak punya akses remedi ketika dirugikan oleh aparat negara yang berstatus hakim pajak. Konsep Hmm. imunitas tidak absolut. Putusan MK nomor 5 tahun 2006 menegaskan imunitas hakim tidak berlaku mutlak. Nah, ini putusan MK ini hilang, Mas. Ini IWP sudah melakukan PPID, Mas, kepada Mahkamah Konstitusi. Ini Hmm. luar biasa, Mas. MK kan putusannya kan nggak banyak, Mas, tapi ini hilang, Mas. Oke. Coba Mas Awan searching di internet, ketik itu, Mas, putusan 05, nah itu nanti tidak bisa di-download, Mas. Hmm. Khususnya tindakan yang melanggar hukum atau di luar kewenangan, ultra virus. Jika imunitas hakim dijadikan perisai absolut, perlindungan Hmm. konstitusi rakyat menjadi semu. Hmm. Pertentangan dengan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, mengakui persamaan derajat dan hak, membela kebenaran dan keadilan, menghormati hak asasi manusia. Jika hakim pajak tidak bisa digugat, maka pengingkaran pada persamaan hak dan kemerdekaan memperoleh keadilan, justice access right. Sila Hmm. kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Hakim pajak tidak dapat menggunakan hak istimewa imunitas, tetapi tidak diimbangi kewajiban akuntabilitas. Hal ini melanggar prinsip keadilan sosial. Hmm. Konsep hak rakyat untuk menggugat. Rakyat sama dengan pemilik kedaulatan. Dalam teori hukum Hmm. konstitusi, seluruh kekuasaan publik pada akhirnya bersumber pada dan bertanggung jawab kepada rakyat. Hakim, menteri, presiden semuanya mandataris rakyat. Jika tidak Hmm. bisa menggugat, kontradiksi interminis. Hakim pajak berperilaku di luar hukum, tetapi tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum. Jika rakyat tidak bisa menggugat, maka mekanisme checks and balance gagal sehingga terjadi arbitrary power, kekuasaan tanpa kendali. Hmm. Solusi konstitusional dan sistemik. Harus ada mekanisme akuntabilitas. Jika memang tidak bisa di
PN dan PT UN, maka buat mekanisme peradilan khusus, misalkan spesies tribunal atau pejabat yudikatif. Kembangkan peradilan etik plus, gitu Mas. Semacam peradilan etik yang bisa mengadili aspek perdata atau kerugian bagi masyarakat, bukan hanya sanksi etik. Merevisi SEMA nomor 9 tahun 1976. SEMA ini lahir sebelum era reformasi, tidak sesuai dengan semangat konstitusi modern, pasal 28D, pasal 1 ayat 2. Prinsip pelindungan independensi hakim tidak boleh dijadikan alasan membiarkan pelanggaran hukum tanpa remedi. Reformasi Undang-Undang Pengadilan Pajak, pisahkan status hakim pajak, apakah benar murni yudikatif? Nah, ini kan 31 Desember 2026 sudah akan full ke MA, Mas. Jika tetap hybrid, maka wajib dibuat mekanisme ad hoc accountability. Kesimpulan, benar sekali bahwa hakim pengadilan pajak memiliki status berkelamin ganda. Teknis judisial di bawah MA, administratif di bawah Kemenkyu, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang sangat berbahaya. Dua, dengan kondisi saat ini, jika seorang hakim pajak melanggar hukum, misalnya menghilangkan alat bukti, rakyat tidak punya akses keadilan yang efektif, padahal rakyat adalah pemilik kedaulatan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, prinsip kedaulatan rakyat, equality before the law, pasal 28D, serta sila kedua, sila kelima, Pancasila menjadi tidak nyata secara substansial. SEMA 9 tahun 1976 tidak bisa menjadi tameng absolut bagi hakim pajak, terutama jika bertindak di luar hukum. Bapak, ini Mas putusan tadi hilang, Mas, ya? Ya, nggak ketemu juga saya. Nah, itu hilang, Mas, memang. Nah, lagi kita mintakan ke PPD Mahkamah Konstitusi, Mas Awan. Jadi konten kali ini adalah kita berprinsip pada ini, Mas, ya. Bentuk negara kita, Mas. Bentuk negara kita adalah republik, Mas Awan. Jadi bentuk negaranya ada dua, Mas, ya. Bentuk monarki atau republik. Kalau monarki, kekuasaan kedaulatannya ada di tangan raja atau ratu, Mas, atau sultan. Kalau republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, ini tapi kedaulatannya nggak bisa ngapain-ngapain, Mas. Mas Awan tadi sidang sampai sore dan lain-lain gitu loh, Mas. Terus kita meminta hanya memperbaiki suatu tugas tidak diindahkan oleh hakim gitu, Mas. Ya. Oke, jadi ternyata Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan ya bahwa impunitas dari hakim ya nggak boleh sesuka hati dia juga ya. Betul, Mas Awan. Contohnya ini, Mas, kalau kita ngomong tentang imunitas itu banyak sekali kasus, Mas. Contohnya yang kemarin, Mas, masalah ini kita ngomong di dunia pers, Mas, ya. Itu adalah Jack TV, Mas, ya. Itu kan ada pimpinan Jack TV yang akhirnya kan bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Mas. Karena menyebarkan berita yang seperti apa itu, Mas Awan. Padahal itu seharusnya kan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Cuman Ketua Dewan Persnya menyatakan bahwa itu kalau pidana tidak bisa dilindungi, Mas. Padahal itu produk jurnalistik, tapi tetap kalau itu ada unsur pidananya tetap bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Mas Awan. Ini kan kasus ini kan tidak bisa digugat seharusnya. Itu kan apabila hakim tersebut memenuhi peraturan yang berlaku gitu, Mas. Nah, ini undang-undangnya ditabrak, tapi dia berlindung di balik SEMA, kan konyol, Mas, ini, Mas. Ya, nanti gini, Mas Awan. Kalau mereka ini, Mas, ya, lama-kelamaan dibiarkan itu, Mas, ya. Nanti mereka menginjak-injak martabat rakyat, nanti akan tunggu tanggal mainnya, Mas. Mereka akan ditawur atau diserbu oleh rakyat sendiri, Mas. Nanti keadilan akan berbicarain tanpa pasal-pasal dan lain-lain itu, Mas. Karena pasal-pasalnya pun ya kita menggunakan pasal yang undang-undang yang baru, mereka pakai 1976 kan gimana, Mas? Apalagi ini SEMA, Mas. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan hakim pengadilan pajak ini bisa segera sadar ya kalau mereka ini memegang nasib dari rakyat kita semua ya. Kalau sampai dia tidak adil, maka nasib rakyat dipertaruhkan ya. Akhirnya bisa chaos kalau suatu hari rakyat melawan ya. Betul, Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. Oke, Mas. Sama-sama.